Berkhodam laki-laki memakai baju hitam dan berjubah merah. Ya, ini kalau menurut Mbak Wira berasal dari ras vampir. Apa itu ras vampir? Selengkapnya dalam video berikut. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbak Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Hari ini, Minggu 4 Agustus 2024 jam 14.30, kita sedang melayani klien nomor 3331. Beliau menerawangkan sebuah gelang, ya sebuah kalung, yang mana kalung ini Mbak Wira tidak tahu belinya di mana, harganya berapa, maupun praktisi yang berritual siapa. Kalung ini Mbak Wira periksa dengan beberapa metode. Yang pertama melalui vibrasi energi. Kenapa? Karena dengan metode vibrasi energi inilah kita bisa mengetahui cara paling mudah untuk membedakan apakah suatu benda itu bertuah atau tidak. Benda dari klien 3331 ini bertuah. Mbak Wira merasakan energi dingin yang menarik ya, dan itu bagus ya, menandakan ciri dari tuah pengasihan. Kita bahas dulu satu persatu dari energi alamnya. Energi alam adalah energi yang berasal dari alam dan bisa masuk ke dalam satu benda dengan dua cara, yaitu masuk sendiri secara otomatis atau dimasukkan oleh seorang praktisi supranatural. Untuk benda dari klien nomor 3331 ini, kalau menurut Mbak Wira tidak ada energi alamnya. Yang kedua adalah energi dari manusia atau biasa yang disebut dengan tulpa ya. Tulpa adalah energi yang sudah didesain hingga memberikan tuah tertentu bagi si pengguna benda yang mengandung tulpa tersebut. Benda dari klien nomor 3331 ini kalau menurut Mbak Wira tidak mengandung energi manusia. Dan yang ketiga yaitu energi dari entitas astral yang namanya khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian agar tunduk, patuh, dan loyal mau membantu manusia. Apabila suatu benda itu mengandung khodam, maka lumrahnya tuahnya itu bisa dirasakan. Namun ya tetap ada aja orang-orang yang merasa tuah dari suatu benda ya bertuah itu kurang kencang. Kenapa kok bisa kurang kencang? Ada banyak faktor. Namun cara mengatasinya udah banyak Mbak Wira bahas di video-video sebelumnya, yaitu dengan judul cara maksimalkan tuah dari azimat yang Anda miliki. Itu nanti bisa ditonton ya. Nah, benda ini kalau menurut Mbak Wira ini mengandung khodam. Ya, mengandung khodam. Mbak Wira merasakan energi dingin yang menarik. Dan ini menjadi tanda bahwa benda ini mengandung tuah pengasihan yang bagus. Nah, seperti apa tuah pengasihan dalam benda ini? Maka Mbak Wira membutuhkan metode yang berikutnya, yaitu metode visualisasi. Di sini Mbak Wira mencoba mencari tanda-tanda visual atau tanda-tanda manifestasi yang bisa ditemukan dalam suatu benda bertuah. Mbak Wira mendapati sosok laki-laki berbaju hitam yang menggunakan jubah merah. Ya, laki-laki berarti jenis kelaminnya laki-laki. Memakai jubah hitam berarti ini adalah dark entitas. Meskipun aman tanpa dampak negatif ya, tapi ini adalah dark entitas. Memakai jubah merah berarti itu menggambarkan bahwa dia memiliki aura api yang menggambarkan bahwa selain tuah pengasihan, dia juga memiliki tuah untuk proteksi atau wasilah keselamatan dan jaga diri. Kalau menurut Mbak Wira, khodam ini berasal dari ras vampir. Vampir atau kelelawar ya. Nah, vampir itu adalah khodam yang berasal dari budaya Eropa. Jadi wujud vampir itu sendiri berasal dari budaya Eropa. Khodam ini apakah juga dari Eropa? Wallahu alam. Cuman Mbak Wira mendapatkan gambaran realm atau asalnya dia adalah dari daratan. Jadi ini merupakan jin daratan. Dark entitas tapi aman tanpa dampak negatif. Usianya lumayan tua. Kalau menurut Mbak Wira 3000 tahun dengan level power sekitar 92. Namun kalau menurut Mbak Wira, benda ini sepertinya baru dimiliki oleh klien, sehingga hubungan kedekatan antara klien dengan si khodam ini masih agak jauh. Jadi masih bisa ditingkatkan lagi. Untuk tuahnya seperti apa Mbak? Mbak Wira mendapatkan beberapa gambaran ya, yang menjadi manifestasi atau menggambarkan bagaimana tuah yang dimiliki oleh khodam tersebut. Yang pertama, bajunya hitam. Ya, bajunya hitam ini berarti dia adalah dark entitas. Kuat utamanya dalam hal sihir. Nah, sihirnya dibawa kemana? Kalau melihat karakter energi yang dingin dan menarik, berarti sihirnya itu dibawa ke arah pengasihan. Lalu selain pengasihan apalagi Mbah?
Aura merah yang dimiliki itu menggambarkan tuah proteksi. Jadi proteksi namun dengan sihir, menghalau kiriman jin negatif maupun energi negatif dengan sihir, bukan dengan kekuatan fisiknya. Kalau dengan kekuatan fisik itu misalnya buto, omyang, itu dengan kekuatan fisik. Kalau ini dengan sihir. Nah, selain pengasihan, ya selain sihir, pengasihan dan proteksi, apalagi kalau Mbak Wira dia memiliki tuah untuk healing ya, atau pengobatan yang baik. Ya healingnya ya dengan cara membooster energi yang ada di tubuh Anda sehingga tubuh Anda itu energinya tidak low, melainkan berada dalam kondisi yang maksimal sehingga proses penyembuhan itu berjalan dengan baik gitu ya. Loh Mbah, kalau sihir pikiran dan pengasihannya apakah bisa Mbah dibawa ke arah kerezekian? Jawabannya bisa. Tinggal bagaimana kita menggunakannya. Contoh, kita menyihir ya, membuat sihir pikiran bekerja pada pimpinan atau atasan kita, maka atasan kita akan lebih mudah suka dengan kita, cocok dengan kita, sehingga kita lebih mudah naik jabatan, dapat bonus, kenaikan gaji dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya tuah itu tidak pakem, tuah itu tidak kaku ya, tergantung tinggal bagaimananya kita ya membawa tuah itu untuk hajat-hajat dan melibas semua tantangan yang kita hadapi di tempat kerja. Kalau Mbak Wira begitu. Jadi Mbak Wira ini sering memiliki benda-benda yang sebetulnya fungsinya bukan itu, tapi ya karena Mbak Wira butuh ya akhirnya ya dibawa aja, dipakai aja. Contoh, mobil penumpang untuk ngangkut barang. Lu emang bisa Mbah mobil penumpang untuk ngangkut barang? Ya bisa aja, kursinya ditekuk semua, direbahkan semua, baru diisi barang. Ya nyatanya bisa. Itu ibarat dalam dunia sehari-hari seperti itu. Lalu sotil, nah karena ini orang Surabaya ya yang pesan jasanya ini Mbak Wira pakai istilah Jawa aja. Sotil dipakai nyerok. Emang bisa Mbah? Ya bisa aja. Mbak Wira kalau goreng telur itu paling males cuci-cuci serok. Kenapa? Ya udah langsung aja nasi di piring, goreng telur pakai sodel, untuk ngebalik juga pakai sodel yang sama untuk ngangkat telurnya, dan itu bisa ya. Kemudian lagi goreng bakso tidak pakai pisau dan telenan tapi pakai gunting, jadi pentolnya ya udah langsung diguntingi, masukkan ke wajan, terus nggak pakai sodel, langsung pakai serok, jadi langsung baliknya ya pakai serok, ngentasnya juga pakai serok, jadi minim alat. Nah seperti itu kalau Mbak Wira menggunakan. Nah kodam itu juga demikian Pak, bisa kita pakai macam-macam Pak, bergantung bagaimana kecerdasan dan IQ yang kita miliki. Jadi pakai kodam itu juga butuh IQ Pak. Kenapa? Karena orang dengan IQ tinggi mampu menyelesaikan masalah atau problem solving dengan menggunakan piranti atau alat seadanya. Gitu Pak. Kita lanjut. Kodam ini kalau menurut Mbak Wira sudah aktif, jadi tuahnya mestinya bisa dirasakan. Terlepas benda ini belinya di mana, praktisnya siapa, Mbak Wira tidak ingin menjelekkan siapapun ya. Mbak Wira juga tidak ingin melindungi siapapun, tapi kalau suatu benda itu berkodam dan kodamnya nyata ada, mestinya tuahnya itu juga udah jalan dan bisa dirasakan. Kalau tuahnya nggak bisa dirasakan, cek lagi videonya Mbak Wira, ada banyak itu edukasi tentang bagaimana cara merasakan tuah gitu Pak ya. Nah kita kembali, kodam ini kalau menurut Mbak Wira udah aktif, dia siap pakai, tinggal bagaimana Anda menggunakannya. Kalau untuk perawatan menjalin kedekatan, maka bisa menggunakan dupa garu herbal cap raja omyang. Ya ada di Shopee, lagi ada diskon dari 150.000 tinggal 105.000 aja. Diskonnya kira-kira 30%. Nah, dupa itu gunanya untuk apa sih Mbak? Untuk perawatan, menjalin kedekatan atau hadiah. Karena kodam itu nggak makan dupa. Jadi dupa itu kita bakarkan sebagai ucapan selamat datang. Lalu untuk apa Pak? Vibrasi energi yang ditimbulkan dari wewangian dupa itulah yang ditangkap oleh kodam. Kodam itu nggak makan dupa sebetulnya. Nah kemudian ketika kodam itu kita beri hadiah, dia senang Pak. Apakah memanggil kodam itu harus bakarkan dupa? Nggak harus juga. Tapi ketika kita memberi dia hadiah, maka dia akan lebih bahagia, lebih gembira, lebih senang dengan kita. Harapannya apa? Tuahnya auto jalan atau afirmasi. Nggak usah diperintah, dia udah jalan ngerti sendiri karena dia senang dengan kita. Tujuannya itu di sana. Demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan ya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Silahkan. Terima kasih. Selamat siang.